Memasuki tahap kelima dalam menggapai karir impian, yaitu passing selection. Rekrutmen dan seleksi adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah organisasi atau perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan atau berkualifikasi sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Sedangkan tujuan rekrutmen adalah untuk mencari calon karyawan dengan kualitas yang paling cocok dengan kualifikasi yang sedang dibutuhkan. Ingat lagi, prinsip seleksi adalah putting the right person in the right place. Tahapan yang paling umum digunakan dalam proses seleksi yaitu mencakup yang pertama, publikasi info lowongan kerja. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai media seperti jejaring sosial seperti LinkedIn, melalui portal karir perusahaan itu sendiri, melalui job portal, atau melalui kampus-kampus. Yang kedua, seleksi basic. Perusahaan melakukan seleksi basic untuk menilai kemungkinan kombinasi dari kemampuan, pengalaman, pendidikan, prestasi, dan kecenderungan minat dari para pelamar yang masuk. Seleksi basic ini biasanya dilakukan dengan mereview CV, screening by telepon, ataupun menfilter database kandidat melalui sebuah platform job portal. Oleh karena itu, bagi kamu yang sering melakukan pelamaran kerja melalui job portal, penting untuk mengisi secara lengkap kolom-kolom requirement yang disediakan seperti pendidikan, pengalaman, skill, sertifikasi, dan prestasi. Yang ketiga, psikotes, yang merupakan tahap lanjut dari sebuah proses rekrutmen yang berfungsi untuk mengenal sisi psikologis seorang kandidat. Hasil psikotes dari kandidat memungkinkan rekruter untuk memahami pola perilaku seseorang kandidat, terutama dari sisi psikis mereka, sehingga tergambar bagaimana performa kerja kandidat nantinya ketika dihadapkan pada situasi-situasi tertentu di perusahaan. Yang keempat, wawancara kerja atau interview kerja. Percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk menggali dan mengevaluasi karakter, attitude, expertise, dan experience dari pelamar sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi hal-hal yang dapat diterima atau tidak dari seorang pelamar. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan sebaik mungkin sebelum menjalani proses interview agar apa yang menjadi kekuatan kita dapat tersampaikan dengan baik. Wawancara kerja biasanya terbagi menjadi dua bagian, yaitu wawancara HRD dan wawancara user. Wawancara HRD dilakukan untuk menggali performa secara psikologi dan mencari kandidat yang paling sesuai dengan karakteristik perusahaan. Sedangkan wawancara user biasanya dilakukan untuk mengevaluasi kecakapan teknis, kandidat mana yang kecakapannya sesuai dengan kebutuhan user pada posisi kerja yang sedang dibuka. Yang kelima, evaluasi medis, mencakup pemeriksaan kesehatan pelamar sebelum keputusan penerimaan karyawan dibuat. Standar medis pada setiap posisi kerja tentunya berbeda-beda, menyesuaikan habit dan pola kerja pada masing-masing posisi yang sedang dibuka. Sedangkan metode-metode yang biasanya digunakan untuk proses rekrutmen antara lain, yang pertama, iklan atau job advertisement. Salah satu opsi yang paling banyak digunakan oleh perusahaan yang sedang membutuhkan kandidat adalah melalui iklan di berbagai media. Yang kedua, perusahaan penyedia tenaga kerja. Jasa ini cukup sering digunakan oleh perusahaan sehingga yang lebih banyak melakukan seleksi adalah konsultan atau agen penyedia tenaga kerja. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Perusahaan yang terkerucut membutuhkan tenaga terdidik dari kampus tertentu, biasanya melakukan proses rekrutmen dengan metode kampus hiring atau in-campus recruitment, mengajukan rekomendasi lulusan terbaik, ataupun sekedar mempublikasikan info lowongan kerjanya di kampus tersebut. Yang keempat, lembaga pemerintahan. Kantor ketenagakerjaan publik di lembaga pemerintahan pun seringkali memfasilitasi perusahaan-perusahaan untuk mempublikasikan info lowongan kerjanya sebagai upaya mengurangi pengangguran. Nah, selanjutnya kita akan membahas dan mempelajari beberapa item proses seleksi
seperti CV, interview kerja, dan juga FGD.